الوحدة الثالثة عشرة. السفر. الدرس الثالث والسبعون. الحوار الأول. انظر واستمع. هذا هو جواز السفر. هل أنت ماليزي؟ انظر واستمع. السلام عليكم. Ya. Insyaallah kita lanjutkan di hiwar yang kedua, halaman 350 tentang musafir dan al-dhabit dan tugas. Baik. Kita simak dulu hiwarnya. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. جواز السفر من فضلك. هذا هو جواز السفر. هل أنت ماليزي؟ لا، أنا كشميري. هل أنت قادم للعمل؟ لا، أنا قادم للزيارة والعمرة. كم يوما ستقيم هنا؟ 3 أسابيع تقريبا. أين ستقيم؟ سأقيم في فندق قريب من المسجد الحرام. إقامة طيبة وعمرة مقبولة إن شاء الله. جزاك الله خيرا. والآن جاء دورك. Karena kemarin kita sudah praktek, nanti kita bahas dari segi bahasanya. واستمع وأعد. السلام عليكم. Ya, assalamualaikum. Ini merupakan ucapan salam di dalam agama Islam yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan ini sebagai kalimat pembuka ya. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. جواز السفر من فضلك. Toyib. Kita bahas sebentar. Untuk di waalaikumsalam, ini jawaban ketika kita disampaikan sebuah salam, jawabnya dengan waalaikumsalam dalam Islam. Dan ahlan wa sahlan ini merupakan kalimat pelengkap ketika kita mengucapkan salam kepada saudara semuslim kita. Ketika dia datang ke suatu tempat, kita bisa ucapkan ahlan wa sahlan. Dan berikutnya jawaz safar min fadlik. Jawaz safar merupakan kartu bepergian atau biasa kita sebut sebagai paspor ya. Jadi si petugas ini meminta tolong kepada musafir untuk mengeluarkan paspornya. Nah, dari segi bahasa, jawaza kenapa bisa fathah? Ini merupakan bentuk objek, karena di sebelumnya ada objek yaitu musafir ya. Jadi ini bertindak sebagai subjeknya dan bertanya kepada musafir. Namun di sini biasanya didahului dengan kata kerja, dan karena ini sudah bentuknya sudah jelas, maka dia otomatis langsung jawaz safari. Kemudian as-safari ini merupakan mudhaf ilaih ya, jawaza mudhafnya, terus mudhaf ilaihnya safar. Min fadlik, minta tolong. Jadi permisi, paspornya gitu ya. Lalu berikutnya, هذا هو جواز السفر. Naam, hadza huwa jawaz safar. Ini dia paspor. Hadza ini merupakan isim ma'rifah atau isim yang sudah jelas. Ini merupakan isim isyarah atau kata tunjuk. Dan ini merupakan hadza merupakan mubtada'nya ya. Mubtada itu permulaan sebuah kalimat yang tentu ini merupakan sebagai pelengkap yang sangat penting ketika kita ingin membuat sebuah kalimat, maka diperlukan adanya mubtada ketika diawali kata benda atau isim. Maka setiap dari kata tunjuk itu sifatnya ma'rifah atau sudah diketahui, sudah jelas pelakunya siapa. Hadza ya. Hadza huwa. Nah, huwa bertindak sebagai badal dari hadza, dan ini merupakan sebagai juga sebagai penguat menjelaskan sebuah benda. Ini dia paspor. Nah, jawaz safar merupakan artinya adalah paspor.
هل أنت ماليزي؟ Hal anta malizi? Ya, hal anta malizi itu merupakan apakah kamu orang Malaysia? Hal di sini merupakan kalimat tanya atau isim istifham yang mana memerlukan jawaban yang jawabannya itu pasti na'am atau la. Ya, jawabannya hal dalam sebuah kaidah nahwu itu pasti jawabannya na'am atau la. Dijawab la ana Kashmiri, tidak, aku adalah seorang orang Kashmir. Dan berikutnya dijawab ini untuk Kashmirinya ini merupakan ana ini mubtada'nya, Kashmiriyun ini khobarnya. Dan khobar mubtada khobar ini sebuah penjelas dari sebuah kalimat ya. Ana Kashmiri, aku seorang dari orang Kashmir. Dan Kashmiriyun itu bisa dilihat di situ ya, harokatnya dhammatain atau dhammah atau marfu. Dan ana ini merupakan kata ganti, dan setiap kata ganti itu selalu ma'rifah atau sudah jelas. Kemudian berikutnya, لا أنا كشميري. ya tadi ya, la ana Kashmiri. هل أنت قادم للعمل؟ Hal anta qadimun lil amal, apakah kamu pendatang untuk bekerja? Ya, hal anta sama apakah ini menuntut jawaban na'am atau la. Kemudian anta qadimun, kamu pendatang ya, qadimun. Anta ini sebagai mubtada'nya dan khobarnya adalah qadimun. Lil amal itu merupakan masbukun bi harfi jar sehingga harokat amalnya menjadi kasrah. Dan alif lam di al amal ini melebur ya, karena didahului dengan huruf lam, yang tentu huruf lam ini harus bersambung dengan huruf setelahnya. لا أنا قادم للزيارة والعمرة. Nah, la ana qadimun lizziyarati wal umrati. Sama, tidak, saya qadimun. Ana ini mubtada'nya, qadimun khobarnya. Jadi ada pengawal dari sebuah kalimat dan khobar dari penjelas dari sebelumnya. Ana qadimun, saya pendatang. Saya seorang pendatang. Lizziyarati wal amal. Tujuannya apa? Lizziyarah, untuk berkunjung dan umrah. Dan perlu diperhatikan harokat dari al-umrati itu kasrah. Mengapa kasrah? Ini mengikuti dari huruf wa. Huruf waw berguna sebagai atof atau sebagai kata terusan ya, jadi harokatnya mengikuti kata sebelumnya walaupun di sana tidak ada tanda atau huruf tambahan seperti di kata lizziyarah. Jadi sudah sepaket ketika ada waw setelah sebuah kata, maka sudah dipastikan harokat dari sebuah kata tersebut mengikuti kata sebelumnya sebelum waw ya, itu lizziyarati wal umrati. كم يوما ستقيم هنا؟ Kam yauman satuqimu huna, sudah jelas ya, berapa hari kamu akan menetap di sini. Kam artinya berapa. Ketika pertanyaan berapa, maka sudah dipastikan ketika kita menjawab dalam kaidah nahwu, menjawabnya menggunakan angka. 3 أسابيع تقريبا. 3 asabi'a taqriban. Nah, ini sudah jelas ya. أين ستقيم؟ Aina satuqimu, di mana kamu akan tinggal? سأقيم في فندق قريب من المسجد الحرام. Ya, ini kata keterangan juga ada ini ya. Sauqimu, saya akan tinggal fi ya, di mana? Di funduk. Sauqimu fi funduqin. Saya akan tinggal di hotel dekat dengan Masjidil Haram. Qaribin ini merupakan sebagai sifat dari funduknya. Funduknya itu dekat. Dekat dari apa? Qaribin minal Masjidil Haram. إقامة طيبة وعمرة مقبولة إن شاء الله. جزاك الله خيرا. Nah, sini iqamatan thayyibah bermakna semoga
perjalananmu hari ini menyenangkan atau dalam keadaan aman, wa umratan makbulah, dan umroh yang diterima insyaallah. Jazakallahu khairan. Nah, ini merupakan balasan ketika kita diberikan perbuatan baik oleh orang lain, maka cara membalasnya dengan jazakallahu khairan. Nah, الحوار الثالث. sekarang kita masuk انظر ke hiwar واستمع. yang ketiga. أهلا وسهلا. فقدت حقيبتي. من أين أنت قادم؟ أنا قادم من بنغلاديش. أين الجواز؟ وأين التذكرة؟ هذا هو الجواز، وهذه هي التذكرة. ما لون الحقيبة؟ لونها أسود. هل هذه حقيبتك؟ نعم، هذه حقيبتي. ماذا في الحقيبة؟ في الحقيبة ملابس. افتح الحقيبة. نعم، هذه حقيبتي. والآن جاء دورك. Sekarang kita tirukan bersama. انظر واستمع وأعد. أهلا وسهلا. Ahlan wa sahlan. Nah, ini biasa ucapan ketika kedatangan seseorang, misalnya di tempat suatu tempat fasilitas umum. Nah, ketika itu transportasi, maka menggunakannya al-wasal sebagai sambutan kepada orang yang baru datang. فقدت حقيبتي. Faqadtu haqibati. Bermakna saya telah kehilangan tasku. Faqada yafkudu. Faqada ketika ditambahkan kata ganti ana, maka di situ menyambung, ya, domirnya menyambung, kata gantinya menyambung menjadi tu. Nah, di sini kembali faqadtu, berarti mana saya telah kehilangan haqibah. Haqibah sebagai objeknya atau maf'ul bihnya, kepemilikan ana. Silakan dilihat di situ faqadtu dan haqibati. Huruf ya dan ta ini berbeda, tapi artinya sama, yaitu saya. Saya telah kehilangan tas saya. Ini perjelas ya. Faqatu apa? Saya telah kehilangan apa? Hakibati, tasku. Nah, hakibati karena dia masuk ke dalam maf'ul bih atau objek, maka huruf ya di sana bertindak sebagai kata ganti ana, dan bentuknya bukan hakibatu, tapi hakibati, bermakna tasku. Kata gantinya ketika dia menempel dalam sebuah isim atau kata benda, maka menjadi ya sukun. من أين أنت قادم؟ Min aina anta qadim. Nah, min aina kata tanya, min aina dari mana, anta qadim. Sama, anta mudhafun ilai mubtadaun, dan qadimun ini khobarnya. أنا قادم من بنغلاديش. Qadimun min Bangladesh. Bangladesh. Nah, saya datang dari Bangladesh. Ya, di situ ya perhatikan penulisan Bangladesh. 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 أين الجواز؟ وأين التذكرة؟ Ainal jawaz wa ainat tadkirah. Di mana paspor dan di mana tiketnya? Ini pertanyaan ya. Jawazu wa ainat tadkiratu. Ketika dia ditulis dalam sebuah kalimat tanya, maka jawaz atau kata benda setelah kalimat tanya atau kata tanya itu berharokat marfu'un atau dhammah. Bisa berikan di situ ainal jawazu wa ainat tadkiratu, ya, bukan tadkirata, karena di situ sifatnya sebagai marfu'un. هذا هو الجواز وهذه هي التذكرة. Naam. Hadha huwa al-jawaz wa hadhihi hiya at-tadhkirah. Ini dia al-jawaznya atau paspornya. Bimana hadha huwa, hadha bimana mubtadaun, huwa sebagai badalnya atau pengganti. Jadi ketika dia tanpa huwa,
artinya tetap sama. Hadzal jawazu sama, masih jelas. Dan berarti kan hadza ini termasuk isim isyarah atau kata tunjuk yang meminta kalimat setelahnya itu jelas, ada kejelasan di sana. Dimana kita tahu ada kejelasan, diperhatikan di situ al jawazu merupakan kata ganti atau isim. Isim bermakna dia itu jelas atau tidaknya dilihat dari alif lamnya. Ketika dia ada alif lamnya, maka sudah dipastikan sebuah kata itu sudah jelas atau ma'rifatun. Ketika ma'rifah, maka sudah dipastikan bendanya sudah diketahui, maka menggunakannya hadza. Dan hadza digunakan juga untuk mudzakkar, kata benda yang sifatnya mudzakkar. Dari mana kita tahu sifatnya mudzakkar? Yang paling penting dan paling utama, dia tidak ada tak marbutohnya. Sekarang kita perhatikan di kalimat setelahnya. Wa hadhihi hiya at-tadhkiratu. Tadhkirah ini artinya adalah tiket. Saya perhatikan di situ pakainya bukan hadza lagi, tapi pakainya hadhihi. Nah, ketika sebuah kata menggunakan hadhihi, maka sudah dipastikan kata gantinya adalah muannats atau perempuan. Dari mana kita tahu sebuah benda itu dia nau'nya atau jenisnya itu muannats atau perempuan? Dilihat dari belakang itu ada tak marbutohnya, tadhkiratu. Harokatnya tetap dhammah karena dia sebagai khobar. Mubtada'nya mana? Hadhihi. Baik. Lanjutkan. ما لون الحقيبة؟ Ma launul haqibah? لونها أسود. Launuha aswad. Baik. Ma launul haqibah bermakna apa warna tasnya? Ya. Ma launul haqibati. Launul haqibati ini merupakan mudhafun ilaih, kata sambung ya, kata majemuk kalau dalam bahasa Indonesia. Artinya adalah warna tas. Dan harokatnya diperhatikan ketika dia menjadi mudhafun ilaih, harokatnya menjadi kasroh, mengikuti dari kaidah sebuah nahwu. Ketika dia sifatnya mudhafun ilaih, maka dia wajib kasroh. Hakibati, bukan hakibatu, bukan launul hakibatu, kurang tepat. Yang tepat ketika dia sifatnya adalah mudhafun ilaih atau kata sambung, maka kalimat setelah launnya itu atau kalimat setelah penjelasnya yang disandarkan itu mudhafun ilaih, mudhafnya, maka berharokat kasroh. Launul haqibati. Kemudian launuha aswad. Nah, launuha ini kembali kemana hanya? Launuha tasnya warnanya hitam. Nah, berarti hanya kembali kemana? Ke tas, sahih, betul. Kenapa pakai ha bukan pakai hu? Karena nau'nya apa jenisnya? Mudzakkar atau muannats? Hakibah. Hakibatun. Muannats, na'am. Muannats maka menggunakannya ha, bukan hu ya. Nah, kalau hu dia enggak ada alifnya ya, jadi launuhu, jadi launuha. Baik. هل هذه حقيبتك؟ هل هذه حقيبتك؟ نعم، هذه حقيبتي. نعم، هذه حقيبتي. ماذا في الحقيبة؟ ماذا في الحقيبة؟ في الحقيبة ملابس. في الحقيبة ملابس. افتح الحقيبة. افتح الحقيبة. نعم، هذه حقيبتي. نعم، هذه حقيبتي. الوحدة الثالثة. طيب kita bahas hal hadhihi haqibatuka. Nah, haqibatuka ka-nya itu kembali ke anta. Jadi muadhof di sini petugas ini bertanya, apakah ini tasmu? Jawabannya na'am, hadhihi haqibati. Nah, ya, ini adalah tasku. Sama seperti tadi, ketika kata ganti masuk ke dalam kata benda, maka bentuknya bukan menjadi haqibatun ana, ya, bukan tas saya, tapi menjadi haqibati, melebur bersama kata gantinya. Jadi haqibatun ana yang itu kembali untuk membuat sebuah kalimat tasku, jadi dileburkan menjadi haqibati, tasku. Jadi ya-nya di situ ya. Madza fil haqibah, apa yang ada dalam tasnya. Fi, ingat itu fi merupakan huruf jar. Huruf jar tugasnya membuat kata setelahnya menjadi kasrah. Fil haqibati. Fil haqibati malabisu. Di tas itu ada baju-baju. Jamak dari malabis adalah libasun.
Malabis ini bentuk jamaknya ya, bentuk dari lebih dari 3. Nah, kalau bentuk satunya jadi libasun. Jadi malabisu. Malabisu bermakna baju-baju. Kenapa tidak ditanwin Ustaz? Karena ini merupakan mengikuti wazan mafa'ilu, yang mana dia tidak boleh ditanwin. Mau dia itu barangnya belum jelas mau atau tidak, dia tidak boleh ditanwin. Tetap malabisu. Bukan malabisin ya. Jadi dia mengikuti dari kaidah wazannya. Iftahil haqibah. Iftah itu dari isim fi'il amr atau kata kerja perintah. Maka kata kerja perintah, setelah kata kerja perintah itu sudah dipastikan adalah objeknya. Iftahil haqibah, bukalah tas. Bukan di situ juga harokatnya bukan haqibati tapi haqibata, karena dia sebagai objek. Setiap objek wajib harokatnya itu fathah. Jawab na'am hadhihi haqibati. Baik, kita lanjutkan al-mufradat al-ard. Sekarang halaman 353. Al-mufradat unzur wastami' wa'id. Silakan dilihat, disimak dan diulangi. Yaftahu. Yaftahu. Haqibatun. Haqibatun. Bangladesh. Bangladesh. Yafqidu. Yafqidu. Launun. Laun. Yaftahu bermakna membuka. Haqibatun tas. Ini semua tas itu bahasa Arabnya haqibatun ya. Bangladesh bermakna Bangladesh. Yafqidu kehilangan. Launun warna. Al-an tadribun. Ajib anil as'ilati bi ikhtisarin. Raqmul awal. Ainal musafiru? Kang Zul, di manakah musafirnya itu? Kalau berkaitan jawazul safar terus tadkirah itu kira-kira berada di mana? Fil matar. Naam fil matar, sahih. Madza faqada? Pak Bambang, apa yang dia itu kehilangan apa gitu? Madza faqada? Kehilangan apa? Haqibah. Haqibah, sahih. Raqmu tsalits. Ma baladuhu? Apa negaranya? Bangladesh. Naam, Bangladesh. Madza talaba minhul muwaddaf? Apa yang diminta dari petugas? Pak Bang. Petugas minta apa ke musafir tadi? Ada 2. Tadkirah wa hauzun. Jawazun, na'am, sahih. Ma launul haqibah? Apa warna tasnya? Aswad. Aswad, na'am. Madza fil haqibah, Pak Bang? Apa yang ada dalam tasnya? Apa yang ada dalam tasnya? Meja. Kotok. Malabis. Malabis, na'am. Jadi apa yang ada dalam tasnya itu baju-baju. Hal hiya haqibatuhu? Apakah yang tadi percakapan tadi adalah tasnya? Na'am, sahih. Berikutnya, man fatahal haqibah? Siapa yang membuka tas? Al-muwaddaf. Siapanya? Musafir. Jadi yang buka itu musafirnya sendiri. Baik, al-an iftah safha ba'da at-tadrib al-awwal. Sil bainal mufradi wal jama'. Kita sama-sama belajar manakah mufradnya dan manakah jamaknya. Al-an raqmul awal. Tadkiratun, manakah jamaknya? Alif ba jim dal ha waw.
Tadakir. Tadakir, na'am sahih. Syahrun, ashhur. Sahifatun, suhufun. Ma mana sahifah? Koran. Jawazu, jawazat, na'am. Usbu', asabi'u. Yaumun, ayam. Itu ingat ya. Kamu tadribus tsani, ikhtaril kalimata al-munasibata. Pilihlah sebuah kata yang sesuai. Ramul awal, yuqimu fi, dia tinggal di funduk. Sahih. Funduk mana funduk? Kalau maktabah, perpustakaan. Fil haqibati, Jawazu sabah. jawazu safar. Naam, sahih. Tughadiru ta'iratu, pesawat meninggalkan motor. Sahih. Launul haqibah, aswad. Sahih. Iftah hadhihi, Al-haqibah. al-haqibah. Sahih. Bukalah tas ini. Tadribus tsalits, sil bainal kalimataini litusbiha ta'biran munasiban. Gabungan sebuah dua kalimat ini untuk memperjelas sebuah kalimatnya. Al-an rihlatan. Kira-kira lihat rihlatan apa? Ketika ini sebuah ungkapan kata, rihlah apa gitu misalnya. Thayyibah. Khata. Thayyibah. Sa'idah. Sahih. Nah, kalau iqamatan baru thayyibah. Umratan, kalau kita ingin mengucapkan doa untuk Makbulah. makbula, umroh yang diterima. Taksyirah, taksyiratud dukhul. Mana taksyiratud dukhul? Visa, visa masuk. Kalau keluar, taksyiratul khuruj. Al-an mufradatun idhofiyah. Al-'arud, unzur wastami' wa'id. Silakan disimak. Syarkun, shimal, janub, gharbun. Nah, ini merupakan arah mata angin ya. Syamal. Utara. Nah, kira-kira. Kalau syamal itu utara. Kalau janub itu selatan. Kalau syarkun timur. Kalau gorbun barat. Ayo kalau kita bilang kalau Sumatera Selatan berarti Sumatera Janub. janub. Kalau Jawa Timur, Jawa Syarqun. syarqi bisa ya. Syarqi. Kalau Jawa Tengah, tangga. Jawal wusta. Wusta kan tengah. Ya. Wusta kan pertengahan. Seperti itu. Al-an tadribul awal. Unzur ila surah wa akmil jumlah bil kalimatil munasibah min syamal, janub, syarqun, gorbi. Sekarang kita perhatikan tanda panahnya ya. Kita lihat al masjidu apa? Masjid di sebelah mana? Syarqul madrasati. Masjid di sisi timur madrasah. Al baitu. Baitu syamal. Kurang tepat. Rumah ini ya. Kurang Kurang jelas ya. Ini rumah ini ada di Gorbun. Gorbi, tadi di barat. Baratnya sekolah. As-suqu. Syuk ini di syamal, di atasnya, yang atas syamal. Al-matoru baru bawah. Apa? Janub, sahih. Rumus sadis, al-madrasatu di samping al-bait berarti khata.
Al-Madrasah Syamal Al-Bait. Syamal bait. Naam, sahih. Nomor 7. Al-madrasatu di mananya masjid? Al-Madrasah Syar Gorbul masjid. Nah, al-akhir al-madrasatu di mana suknya? Al-Madrasah Janubul suq. Nah, tadribu tsani akmil faraq bil jihati al-munasibah. Al-Urdun. atas. Urdun itu nama negara. Nah, kita kayak tadi, di manakah arah mata anginnya? Al-Urdu Syamala Makkah al-Mukarram. Naam, sahih. Makkah al-Mukarram. Ramuthani Pakistan, di mana Pakistan? Pakistan Syarqul Makkah Kotok. Gorbun. Gorbun. Ramuthalis Al-Yamanu. Yaman itu ada di mananya Mekah gitu. Tadinya Janubul Janub, sahih. As-Sudan. Sudan Gorbun Makkah. Gorbul Makkah, sahih. Alhamdulillah. Tatim hada al-dirasah. Kita telah menyelesaikan intahaina minal al-bahthi anil as-safar wa at-tadribat wa ba'dul ma'lumat, dan insyaallah semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya, dan semoga Allah mudahkan kedepannya bisa kita lebih maksimalkan lagi pembelajaran, dan insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas tarakibun nahwiyah, tentang tarkib-tarkib nahwu yang ini sangat berguna ketika kita memahami sebuah kalimat. Semoga Allah mudahkan pertemuan kita kali ini, dan semoga Allah mudahkan bisa bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Hayya nakhtatim liqa'ana hadza bi qiraatil hamdulillah wa du'a kafaratul majlis. Alhamdulillah subhanallahi wa bihamdihi. Hadza ma aqulu lakum. Syukran ala husni istimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.